Bab 297. 4 talenta berbakat. Di sana telah berdiri 4 orang pria yang tampan dan memukau, ada seorang pemuda yang sangat rupawan, di antaranya ada Yengki yang mengedipkan mata dan tersenyum sambil melihat mereka berdua. Dari ekspresi muka keempat pemuda tampan tersebut terlihat bahwa image yang tercipta terhadap kedua perempuan itu seharusnya sangatlah buruk. Lina dan Stella kemudian saling bertatapan satu sama lain. Rambut Lina yang tadinya telah ditata dengan sempurna kini menjadi sangat berantakan, tampak sangat kacau balau. Dan rambut Stella yang tadinya diikat berekor kuda kini ikatannya telah terbuka dan terurai tidak karuan. Kedua anak perempuan tersebut menjadi sangat malu dan mukanya menjadi merah merona. Hehehe, kakak kelas Yengki. Lina kemudian segera bergerak untuk memperbaiki diri, satu tangannya berusaha untuk merapikan rambutnya sambil berdiri dan berusaha tersenyum kepada Yengki. Celakalah, sangat jelek sekali. Baru datang ke kampus baru dan sudah mempermalukan diri di hadapan para pria-pria tampan. Ini semua gara si babi Stella itu. Yengki benar memiliki kepribadian sebagai seorang kakak senior, dia hanya mengangguk dengan sopan dan tersenyum kecil. Hei, kalian hari ini datang registrasi, Stella dengan perlahan mengangkat kepala dan sambil menggigit bibirnya dengan malu menatap Yengki. Kedua pipinya kemudian menjadi merah merona dan dengan berbisik berkata, "Kakak kelas Yengki, sungguh sangat kebetulan, hehehe. Bukan kebetulan, aku sengaja datang ke sini untuk bertemu kalian. Karena tahu kalian hari ini mau datang untuk registrasi sehingga mengajukan diri untuk membantu di sini." Yengki menatap wajah Stella yang kini tampak seperti sebuah apel yang merah merona dengan tatapan yang tajam. Seorang anak laki-laki bermata sipit bernama Mark Ma berdiri di samping Yengki melihat ke arah Stella lalu melihat ke Yengki. Sambil meledek dia tertawa dan berkata, "Hahaha, adik junior perempuan yang selama ini kita sering perbincangkan ternyata adalah orang ini. Mark, jangan sembarangan bicara." Yengki yang menjadi malu kemudian membentak Mark Ma dan mengarahkan matanya yang ke arah Stella. Stella, anak perempuan ini dengan rambutnya yang terurai berserakan tampak seperti seorang putri di bawah kabut kabur. Beberapa lelaki kemudian datang menghampiri Stella dan Lina. Lina sudah melalui momen-momen yang memalukan tadi itu dan kemudian dengan percaya diri mengamati beberapa kakak senior lelaki tersebut, dan di dalam hatinya sudah memberikan penilaian. Mark Ma ini kelihatannya lumayan, putih bersih, berpostur tinggi, kalau tertawa matanya menjadi menyipit, kelihatannya seperti orang Korea. Dia seharusnya berasal dari keluarga yang lumayan berada, dia menggunakan jam tangan branded di pergelangan tangannya. Mark Ma dan beberapa lelaki lainnya sangat tertarik melihat Stella. Mata mereka terbuka dengan sangat lebar menatapnya. Melihatnya dengan sangat antusias, seperti melihat seekor binatang peliharaan yang sangat lucu dan menggemaskan. Kulitnya begitu bagus berwarna putih seperti susu. Bukan seperti putih hasil dari pemakaian kosmetik tetapi putihnya putih alamiah. Melihat lehernya dan melihat bagian kulit lainnya yang terbuka semuanya, tampak memiliki warna putih yang sama. Kulitnya yang putih membuat sepasang matanya tampak sangat hitam mempesona. Ditambah dengan bibirnya yang merah dan bulat. "Yengki, perkenalkan dong, kami semua belum kenalan dengan adik juniormu." Seorang anak laki-laki di sana dengan nada bicara nakal berkata, "Hati-hati ya menjaga adik Stella." Stella kemudian segera menyeka ingusnya dan berperangai seperti seorang anak murid yang polos. Dan di sisi lain, Lina sudah bersikap seperti seorang putri kerajaan dunia dengan mengangkat dagunya ke atas. Mark Ma kemudian segera menatap Stella dan dengan nada yang menyindir berkata kepada Yengki, "Iya betul, kakak-kakak sekalian segera beritahu aku nama adik perempuan kecil ini." Lina segera dengan nada provokatif berkata, "Sial banget Owen University memiliki mahasiswa seperti kalian ini. Tadi kalian tidak mendengar bagaimana kakak senior Yengki memanggil dengan menyebut nama kita. Babi bodoh kalian semua." Mark Ma segera mengangkat alisnya melihat Lina sambil memaki berkata, "Hei, tidak disangka kalau mahasiswa baru beberapa tahun belakangan ini begitu congkaknya, baru saja datang sudah bersikap begitu angkuh. Yengki ini adik juniormu, kamu bertanggung jawab mengatasi mereka."
Yengki berusaha memperbaiki suasana dan dengan nada bicara yang menyenangkan kemudian memperkenalkan. Baiklah. Baiklah. Aku memperkenalkan terlebih dahulu. Yang ini Stella dan yang itu Lina. Mereka berdua adalah adik kelasku ketika di bangku SMA. Ketika orang ini adalah perwakilan mahasiswa berprestasi dari Universitas Owen. Ini adalah Mark Ma, pangeran matematika. Dia adalah Richard, mahasiswa berbakat di bidang keuangan dan ekonomi. Dia adalah Yuda, ketua Departemen Arsitektur. Semua ayo saling berkenalan satu sama lain. Stella mendengarkan dengan seksama, teman-temannya Yengki semua merupakan orang-orang penting di bidangnya masing-masing. Sangat luar biasa. Segera dia membungkukkan badan dengan penuh hormat dan kekaguman berkata, para kakak-kakak senior yang terhormat, tolong bantuannya untuk menjaga kami ke depannya. Lina bagaimanapun adalah seorang yang sangat keras hati, kemudian mendekatkan diri ke telinga Stella dan berbisik. Aduh gadis bodoh, mereka semua juga bukan satu jurusan denganmu, mereka bisa menjaga kamu bagaimana? Mark Ma dengan raut wajah marah dan bernada tidak senang berkata, hei kamu gadis berwarna biru, aku semakin melihatmu semakin tidak tahan. Berdasarkan apa kamu dapat memandang rendah kami 4 talenta berbakat dari Owen University? 4 talenta berbakat. Stella pun terkejut mendengar kata tersebut. Wow, kakak senior Yengki juga merupakan salah satu dari ke-4 talenta berbakat itu. Hahaha, 4 talenta berbakat atau 4 bibit sayuran. Hahaha, Lina tertawa terbahak-bahak. Selain Yengki, ketiga pria lainnya semua menjadi sangat gusar. Wanita apa? Apaan ini? Masih ada iblis yang menyamar menjadi wanita seperti ini. Ditambah lagi masih merupakan mahasiswa baru. Stella, kalian berdua belum pergi registrasi. Yengki secara alamiah melihat Stella dan menanyakan hal ini. Dan di sisi lain, Lina sedang berkelahi dengan 2 orang talenta berbakat Richard dan Yuda. Stella dengan mengangguk patuh seperti seekor anak ayam berkata, kakak senior Yengki, tebakanmu sangatlah tepat. Kami berdua barusan datang, belum mengurus apa-apa. Baiklah, kalau begitu aku membawa kalian berdua pergi registrasi. Oh iya, kalian apakah mau tinggal di asrama? Pasti mau tinggal asrama, selama ini aku tidak pernah memiliki kesempatan untuk tinggal di asrama sekolah. Stella kemudian tersenyum kecil dan kedua matanya berbinar bagaikan bulan sabit. Mark Ma melihatnya sampai diam terpana, melihat wajah Stella, seorang gadis yang mempunyai wajah yang bulat menyerupai boneka dengan kedua mata yang bulat sempurna, dia hingga hampir meneteskan air liur dibuatnya. Anak gadis yang sangat lucu. Mark Ma kemudian datang ke hadapan Stella menatapnya dan berkata, adik junior kamu belajar jurusan apa? Stella juga menatap Mark Ma dengan serius seperti seorang murid yang menjawab pertanyaan gurunya. Seni rupa. Oh, belajar seni rupa. Aku sudah mengatakan jikalau para siswi yang belajar jurusan seni pasti memiliki watak yang sangat bagus. Lantas apakah kamu sudah mempunyai pacar? Boom. Pertanyaan ini langsung seperti sebuah sambaran geledek. Stella menjadi canggung dan malu. Ya Tuhan, pria di universitas begitu sangat agresif dan tanpa basa-basi. Wajah Yengki seketika berubah menghitam dan menjadi tidak senang berkata kepada Mark Ma. Mark, kamu bukannya masih ada hal yang perlu dilakukan, kamu pergi dulu sana melakukan kesibukanmu. Kemudian dia dengan lembut menepuk pundak Stella dan berkata, jangan hiraukan dia orangnya memang begitu. Dengan raut muka yang tampak jelas penuh dengan perhatian dan kepedulian. Mark Ma dengan raut wajah mengkerut dan perasaan tidak senang berlari ke sisi tubuh Stella yang satunya, dan dengan meniru apa yang dilakukan Yengki sebelumnya dia juga mengulurkan tangannya dan menepuk pundak Stella dengan lembut dan tersenyum berkata. Tidak masalah Stella, hari ini kakak Mark Ma bisa bertemu dengan adik Stella, adalah sesuatu hal yang sangatlah berharga. Semua hal lainnya menjadi tidak penting lagi, aku hanya akan di sini menemani adik Stella. Kali ini membuat Yengki yang menjadi tidak senang. Yang lebih parahnya Mark Ma sengaja ingin menjatuhkan Yengki dengan mengatakan. Yengki, pacarmu di mana? Kenapa tidak tampak dirinya? Boom! Raut wajah Yengki seketika menjadi hitam. Stella juga dengan refleks membelalakan matanya dan menatap Yengki dengan rasa heran. Iya betul,
Dia baru ingat ketika dia baru bekerja di perusahaan Presiden William ketika sedang pergi makan, dia pernah bertemu dengan pacar kakak senior Yankee. Pada saat itu dia menggenggam lengan kakak senior Yankee dengan tawa yang penuh kebahagiaan dan seperti sedang dimabuk asmara. Senyuman itu sempat melukai dengan sangat mendalam hati Stella. Pada hari itu, Stella yang sebelumnya sangatlah cuek juga telah merasakan patah hati. Sekarang setelah Markma membahas mengenai wanita itu membuat hati Stella kembali merasakan sakit. Adakah rasa sakitnya? Sepertinya ada sedikit. Manusia selamanya tidak akan seperti sepotong besi yang ketika kita inginkan menjadi dingin bisa segera menjadi dingin. Ketika kita ingin melupakan bisa langsung segera melupakan. Stella berusaha untuk menutupi kepanikannya dan mulai memarahi dirinya sendiri. Stella, oh Stella, kamu adalah kepala babi kah? Kamu bukannya menyukai Presiden William? Kamu sudah pernah menyatakan cintamu kepada Presiden William, kenapa sekarang kamu menjadi sedih hanya gara-gara kakak senior Yankee? Lantas apakah Stella kamu adalah seorang perempuan nakal yang berdiri di atas dua kapal yang berbeda? Tidak, aku tidak mau menjadi seorang perempuan nakal. Hati dan pikirannya seketika menjadi kacau. Markma sangatlah cerdik, dia langsung dapat membaca raut wajah Stella yang tidak senang. Wah, ternyata adik junior perempuan yang lucu ini di hatinya masih ada Yankee. Hei, tetapi tidak masalah, aku Markma dapat mengusir Yankee pergi dan aku akan masuk ke dalam hatimu. Yankee berusaha menahan diri dan dengan dingin berkata, bukankah aku sudah pernah mengatakannya, pada saat liburan musim panas aku telah putus dengan Meisia. Ketika Yankee menunduk dia melihat raut wajah Stella yang menampakkan ekspresi sedih dan kesepian. Seketika itu juga hati Yankee terasa sakit. Dia langsung menambahkan penjelasannya. Sebenarnya pada saat itu Meisia ingin berhubungan denganku dan pada saat itu aku merasa jikalau orangnya lumayan, hatinya baik dan pengertian, sehingga akhirnya kami berhubungan. Namun setelah berhubungan barulah ditemukan ternyata aku dan dia tidak memiliki kecocokan yang dapat membuat kami hidup bersama dan melanjutkan hubungan itu. Aku dengan Meisia dari awal hingga akhir hanya menghabiskan waktu bersama sekitar sebulanan. Bab 298. Biaya kuliah sudah terbayar lunas. Penjelasannya sangatlah lengkap dan jelas, sangat kentara kalau dia ingin mengutarakan sesuatu. Markma yang berdiri di sampingnya pun tidak dapat menutupi kepanikan yang sedang dialami oleh Yankee. Kelihatannya Yankee benar-benar sangat peduli terhadap Stella. Oh 0000. Hari ini di mana waktu itu kita sempat bertemu. Stella masih tidak bergeming. Detak jantungnya tiba-tiba berdetak sangat kencang. Apa maksud kata kakak senior Yankee barusan? Apakah dia ingin memberitahukan kalau setelah bertemu dengannya pada hari itu lantas dia putus dengan pacarnya? Karena diakah? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kakak senior Yankee tidak mungkin menyukaiku. Yankee telah menjadi impian seorang gadis bernama Stella. Dia menjadi seperti sebuah bintang di langit. Dia sudah terbiasa menjadikan bintang itu menyinari hatinya dari kejauhan. Kalau bintang itu tiba-tiba jatuh berada di dekatnya, apa yang harus dilakukannya? Banyak kakak senior perempuan dari tahun kedua dan ketiga yang melihat ke arah sekelompok orang-orang ini. Mereka semua tidak dapat menyembunyikan ekspresi cemburu dan iri. Dua mahasiswa baru ini benar-benar brengsek, mereka baru datang sudah dapat membuat keempat talenta berbakat kampus ini semua berkumpul menemui mereka. Status sebagai keempat talenta berbakat Owen University bukanlah status yang mudah untuk dipelajari dan didapatkan. Musti memiliki tiga hal yaitu talenta, kekayaan dan penampilan yang luar biasa baru bisa. Cowok yang berpenampilan rupawan, pintar dan kaya baru bisa dijadikan sebagai target pasangan hidup para mahasiswi di universitas. Keempat cowok yang berkumpul menemani Stella dan Lina adalah keempat cowok paling populer di seluruh kampus. Dengan bantuan Yankee dan ketiga temannya yang lain, Stella dan Lina dapat tinggal di asrama yang sama sekalipun jurusan mereka berbeda. Wah, alangkah bagus bisa bersama Lina tinggal di kamar yang sama ini, sungguh sangat baik. Stella dengan sangat riang gembira dan tanpa sadar meraih lengan baju Yankee dan berkata, kakak senior Yankee, terima kasih banget, kamu sungguh memiliki pengaruh yang luar biasa di kampus ini.
Yengki kemudian mengarahkan padangannya ke arah Stella yang sedang menggenggam lengannya, tiba-tiba jantungnya berdetak kencang. Tidak masalah, ini hanyalah hal kecil saja. Mark Ma kemudian memasang wajahnya di hadapan Stella dan meminta ucapan terima kasih. Adik Stella, kamu jangan lupa juga mengucapkan terima kasih kepada aku juga telah berjasa. Betul, betul. Terima kasih banyak kakak senior Ma. Seketika mendengarkan kata, kakak senior Ma, Lina tidak dapat lagi menahan emosinya. Kakak senior Ma kuda. Hahaha, masih adakah kakak senior babi, kakak senior kambing, kakak senior sapi. Kamu jangan membuat Stella hingga mesti mengeluarkan semua isi kebun binatang. Kalimat bercandaan yang barusan dikeluarkan oleh Lina membuat mereka semua tertawa terbahak-bahak. Mark Ma yang marah mukanya menjadi memerah dan dengan tatapan penuh amarah menatap Lina. Dia menggenggam kepalan tangannya, sudah sangat ingin menonjok kepala Lina hingga menjadi seperti kepala babi. Brengsek, mulut wanita ini benar-benar berbisa. Mark Ma kemudian menarik Stella dan berpesan kepadanya. Stella, lain kali kamu tidak perlu memanggilku dengan kakak senior Ma, itu kedengarannya terlalu formal, tampak seperti kita tidak akrab. Jikalau kamu lain kali memanggilku seperti orang asing lagi yang tidak akrab, aku nanti bisa menjadi marah. Stella kemudian mengeluarkan keringat dingin. Orang asing. Mohon maafkan aku kakak senior Ma, kami memang barusan saja berkenalan, kami bukannya memang belum akrab. Kalau begitu aku harus memanggilmu dengan sebutan apa? Mark Ma kemudian tertawa dengan matanya yang menyipit dan berkata, kamu bisa memanggilku kakak Mark atau panggil saja Mark. Stella kemudian berpikir, jika memanggil dia dengan sebutan Mark saja akan tampak seperti tidak menghormatinya, dia berumur setahun lebih tua darinya dan juga adalah kakak seniornya. Dan kalau memanggilnya kakak Mark kenapa tampak seperti terdengar terlalu mesra. Akhirnya Stella mengangguk dan berkata, kalau begitu aku memanggilmu dengan sebutan kakak senior Mark saja. Panggil Mark saja. Panggil Mark terkesan lebih akrab. Kakak senior Mark. Stella adalah orang yang berwatak keras, untuk hal yang prinsipal dia akan sangat memegang teguh pendiriannya. Lina kemudian berkata, baguslah kalau begitu panggil saja kamu Mark, Mark tolong bawakan koperku. Cara Lina memanggil terdengar seperti sedang memanggil kucing dan anjing peliharaan di rumahnya. Mark Ma dengan geram berkata kepada Lina, aku menyuruh Stella memanggilku Mark, apa hubungannya denganmu? Lina memelototkan matanya tidak peduli, oh aku dan Stella sama baru datang ke sini, kami berdua sama baru kenal sama kamu, kenapa kamu mengizinkan Stella untuk sama memanggilmu Mark dan aku tidak boleh? Apakah kamu punya maksud lain terhadap Stella? Mark Ma dipenuhi kegeraman berkata, aku ada maksud atau tidak ada maksud tidak ada hubungannya denganmu. Pergi menjauh, wanita gila. Apa? Kamu barusan memanggilku apa? Kamu seperti anak kecil yang membangunkan macan tidur, beraninya memanggilku wanita gila. Aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Mark Ma melihat Lina yang seperti kerasukan menjadi orang gila yang hendak datang menyerangnya langsung berubah menjadi ketakutan. Ibuku yang tercinta, pria tidak akan bertarung dengan wanita dan terlebih lagi pria tidak akan bertarung dengan wanita jalang. Mark Ma kemudian tanpa mengingat lagi statusnya sebagai salah satu dari keempat talenta berbakat langsung berlari pergi. Hei kamu yang bermarga Ma, berhenti kamu di situ, ibu tua ini tidak akan membiarkanmu begitu saja. Lina sambil mengejar Mark Ma dan juga sambil berteriak memaki-maki. Hal ini menarik perhatian banyak mahasiswa lainnya untuk datang melihat. Satu persatu berdatangan. Itu laki-laki yang berlari ketakutan hingga tunggang langgak. Apakah betul adalah Mark Ma yang merupakan salah satu dari talenta berbakat kampus ini? Stella yang melihat sepasang cewek cowok yang sedang berlarian saling mengejar tidak dapat menahan diri lagi untuk tidak tertawa lepas terbahak-bahak. Hahaha. Mereka berdua. Hahaha. Sangat lucu sekali. Ternyata di mana ada Lina di sana pasti ada canda tawa. Yengki yang kemudian melihat Stella yang tertawa lepas merasakan damai yang mengalir di hatinya. Setelah berputar lagi dan lagi kemudian mereka menyadari ternyata hal ini membuat mereka menjadi merasa asyik sendiri. Setelah Stella di tempat pembayaran uang kuliah dan dilakukan pengecekan, tiba-tiba dia mendapatkan sebuah informasi yang mengejutkan. Kamu adalah Stella, betul.
Uang kuliahmu sudah lunas dibayarkan, kata seorang guru di loket pembayaran berkata dengan jelas. Hah, apa? Sudah lunas dibayarkan? Bagaimana bisa terjadi? Aku saja belum membayarkannya. Stella kemudian membukakan matanya lebar dan pergi melihat Yengki yang berada di sampingnya dan lalu melihat lagi ke guru yang ada di dalam loket pembayaran dan berkata sambil tersenyum. Bapak Guru, dapatkah kamu mengeceknya dengan lebih teliti lagi? Siapa tahu ada beberapa orang dengan nama Stella, aku adalah yang berasal dari jurusan seni rupa. Guru yang ada di dalam loket tampak sudah tidak sabar lagi. Orang yang bernama ini hanya ada kamu seorang, bagaimana bisa salah? Sudah dikatakan lunas dibayar, uang kuliah selama 4 tahun sudah lunas terbayar sekaligus, apa? Kali ini Stella bahkan menjadi lebih terkejut lagi. Uang kuliah selama 4 tahun. Itu merupakan nominal yang tidak kecil jumlahnya. Di belakang sudah banyak mahasiswa yang mengantri yang akhirnya memaksa Stella untuk segera meninggalkan loket pembayaran. Stella kemudian berjalan dengan terbengong-bengong, dia masih belum percaya akan hal ini. Siapa yang telah membayarkan uang kuliahnya? Bahkan uang kuliah selama 4 tahun semuanya sudah lunas terbayarkan. Apakah Presiden William? Presiden William bukannya sudah memberikan dia kartu ATM, kenapa masih bisa dia pergi membayarkan uang kuliahku? Yengki yang menemani di samping Stella berusaha untuk mengamati ekspresi Stella. Perasaan hati Yengki benar-benar menjadi kian mendalam. Sebenarnya siapa yang membantu Stella membayarkan uang kuliahnya? Itu merupakan jumlah nominal yang besar. Kondisi keuangan keluarga Stella sangat buruk, jangankan uang kuliah selama 4 tahun, uang kuliah selama setahun saja mungkin mereka tidak sanggup untuk membayarnya. Lalu apakah Stella telah memiliki seorang pacar? Pemikiran ini semua membuat hati seorang Yengki menjadi tidak tenang. Setelah Lina menggesekkan kartu dan membayar uang kuliahnya, dia lalu datang dengan angkuhnya dan menyambar pundak Stella dan berkata, "Hei bodoh, lihat wajah kamu yang tampak seperti orang mati. Apa yang perlu kamu pikirkan? Tidak usah pedulikan siapa yang membayarkan uang kuliahmu. Yang penting tidak perlu menggunakan uangmu sendiri. Orang yang sudah membayarkannya pasti akan datang sendiri untuk memberitahukannya kepadamu. Ayo jalan pergi ke asrama." Tanpa berkata apalagi, Lina langsung menggandeng tangan Stella dan membawanya berjalan ke asrama. "Hei wanita busuk, setelah kamu memukulku sekarang kamu membuatku harus membawakan kopermu lagi, kamu sebenarnya memiliki hati nurani tidak?" Markma menyeret dengan susah payah koper Lina yang begitu besarnya sambil menggerutu dan memaki. Sedangkan Yengki membawa koper kecil Stella berjalan di belakang kedua anak perempuan itu dengan wajah yang seperti tertutupi kabut. Di ruang belajar rumah tua keluarga Chen. Si tua Chen duduk dengan penuh ketegangan sambil mengamati William yang duduk di seberangnya. "Kamu sudah dengar dengan jelas, aku tidak ingin ada sedikit pun masalah dengan rencana pernikahan ini." Si tua Chen menatap William dengan tatapan tajam penuh intimidasi. William hanya meresponnya dengan senyuman sinis. "Ayah, aku tidak habis pikir jikalau pikiranmu sungguh sangat terbuka, hingga menantu orang luar negeri pun tidak menjadi masalah bagimu, sepertinya kamu sudah sangat ini menimang cucu." Si tua Chen mengetahui sindiran yang diungkapkan anaknya kemudian membalasnya dengan senyuman sinis. Memiliki cucu yang berdarah campuran adalah hal yang bagus dan lagi pula bisa juga mengambil kendali atas kekuatan mafia, kenapa tidak dilakukan? William mengangguk dengan berat. Ternyata di dalam pandangan ayahnya, tidak ada yang lebih penting daripada kelangsungan bisnisnya. "Ayah, untuk perihal pernikahan ini aku tidak akan membuat masalah, bukankah akan dilangsungkan pertunangan dalam 10 hari ke depan? Baiklah, aku akan melaksanakannya. Tetapi aku hanya akan mengatakan satu kata, jika langit mendatangkan musibah masih ada harapan untuk mengatasinya, tetapi jika yang mendatangkan musibah bagi hidupnya sendiri tidak ada jalan keluarnya. Jika dia Juliana sendiri tidak ingin melindungi masa depan keluarga Chen kami, maka jangan lagi menyalahkanku nantinya. Sampai saat itu, ayah kamu jangan datang menagih dan mencariku karena tidak akan ada gunanya." Alis si tua Chen kemudian menjadi berkerut. "William, aku menyarankanmu kepadamu untuk jangan berencana macam-macam, nasib hidup dan mati Fanny Wang ada di tanganku. Menggunakan orang yang kamu cintai untuk mengancammu.
Ini adalah taktik terbaik yang dimainkan oleh si Tua Chen.